Tempat Batu Lawang. Dahulu kala di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Jatikurung, ada sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama Gumuk Tanjung. Bukit itu dulunya adalah tempat tinggal seorang raja yang kehilangan kerajaannya sendiri. Awalnya, Raja Tanjung menjadi seorang raja di kerajaan yang gaib. Raja Tanjung juga seorang yang sakti. Ia bisa membuat sebuah kerikil atau pasir berubah menjadi suatu benda atau hewan yang diinginkannya. Ia juga bisa berbicara dengan binatang. Namun, tiba-tiba kerajaan itu hilang dan berubah menjadi bukit, dan hanya tersisa Raja Tanjung seorang. Awalnya, Raja Tanjung tidak tahu bahwa di bawah bukit itu terdapat kehidupan. Setelah ia menelusuri wilayah bukit itu, Raja Tanjung melihat permukiman. Ternyata itu adalah Desa Jatikurung. Bukit yang saat ini dinamai dengan Gumuk Tanjung berada di sebelah barat Desa Jatikurung. Jadi, Raja Tanjung harus melewati desa itu jika ingin pergi dari bukit. Karena penasaran, Raja Tanjung hendak turun ke bawah bukit untuk melihat-lihat. Saat Raja Tanjung menuruni bukit, ia melihat seorang wanita berambut panjang mengintipnya dari balik pohon. Wanita itu takut, kemudian lari ketika Raja Tanjung melihatnya. Raja Tanjung segera mengejarnya dan ia melihat gadis itu terjatuh di sebelah sungai. Ia pun segera menolongnya, tapi wanita itu malah semakin takut dan tidak mau menatap sang raja. Akhirnya, secara tidak sengaja, tiba-tiba mereka bertatapan. Namun wanita itu kebingungan. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Raja Tanjung. "Kamu siapa?" "Aku Tanjung." Wanita itu semakin terkejut dan berlari menuju atas bukit. Raja Tanjung akhirnya tidak menghiraukan wanita itu dan kembali menuruni bukit. Saat sampai di kaki bukit, dia melihat dua warga sedang mencari rumput. Mereka melihat Raja Tanjung menuruni bukit, lalu mereka bertanya, "Kamu tidak apa-apa? Mengapa kamu menaiki bukit itu?" Sahut yang lain. "Aku tersesat," balas Raja Tanjung. "Jangan menaiki bukit itu. Katanya bukit itu terdapat siluman ular yang jika kamu menatap matanya, kamu akan menjadi gila." Jelas salah seorang warga itu. Raja Tanjung menggeleng. "Tidak, aku tidak melihat siluman ular di atas sana. Aku hanya melihat seorang wanita yang naik ke atas bukit itu." "Itu bukanlah wanita biasa. Itu adalah siluman ular." Raja Tanjung menjawab, "Aku tadi menatap matanya, tapi aku tidak mengalami kejadian apapun. Aku akan coba memeriksanya lagi." Raja Tanjung pun kembali menaiki bukit itu untuk mencari wanita tadi. Setelah sekian lama mencari, ia melihat wanita itu sedang duduk di atas batu. Lalu Raja Tanjung segera menghampirinya. "Mengapa kamu lari?" tanya sang raja. "Kenapa kamu tidak gila? Kenapa kamu bisa mendengar suaraku?" "Kamu siluman ular itu?" "Benar, aku sudah lama sekali tinggal di sini. Karena aku akan dibunuh jika aku berani turun dari bukit ini. Warga pun juga tidak bisa menaiki bukit ini karena takut akan bertemu denganku." Banyak warga yang sudah menjadi gila karena bertatapan dengannya. Ia sudah memperingati warga-warga untuk tidak naik ke atas bukit, namun mereka tidak bisa mendengar suara sang Dewi Ular. Ular itu bernama Dewi Sandra. Ia mendapat kutukan karena sebuah kesalahan yang tidak bisa ia ceritakan. Akhirnya Raja Tanjung memutuskan untuk tinggal di bukit itu bersama dengan Dewi Sandra. Setelah sekian lama mereka tinggal bersama, akhirnya Tanjung jatuh cinta kepada Dewi Sandra lalu menikahinya. Saat warga Jatikurung mengetahui bahwa Raja Tanjung merupakan seorang yang sakti, mereka menunjuk Raja Tanjung sebagai penjaga di Desa Jatikurung. Raja Tanjung sering menuruni bukit itu untuk bermain bersama anak-anak dan membuatkan mainan untuk anak-anak. Mainan itu berupa dakon, gong, dan berbagai mainan lainnya. Raja Tanjung juga membuatkan sebuah lesung, gentong dari batu, dan berbagai peralatan rumah tangga untuk warga sekitar. Terkadang ketika merasa bosan, Dewi Sandra ingin dibuatkan seekor gajah, dan hal itu dikabulkan oleh Raja Tanjung. Suatu hari, Raja Tanjung turun dari bukit untuk memberitahu masyarakat bahwa akan ada sebuah bencana berupa banjir yang akan melanda Jatikurung. Raja Tanjung meminta seekor ayam cemani jantan untuk dibawa ke atas bukit dan hanya diberi waktu 2 hari. 1 hari berlalu, tidak ada masyarakat yang memberi atau mengantarkan ancaman itu kepada Raja Tanjung. Raja Tanjung pun turun dari bukit untuk menanyakan ayam cemani yang dimintanya, juga memeriksa bagaimana kondisi desa itu. "Di mana ayam cemani yang sudah kalian janjikan?" tanya sang raja. "Ya Raja, kami telah mencari ayam cemani yang engkau perintahkan.
tapi kami tidak menemukannya. Kami sudah mencari di desa lain, tapi tak kunjung menemukannya, jawab salah satu warga mewakili. Kalian harus mencari ayam cemani itu bagaimanapun caranya. Baik Raja, ayam itu pun tidak ada juga sampai saat ini. Hujan deras beserta badai pun datang. Dewi Sandra khawatir dan turun dari bukit. Dewi Sandra pun tidak sengaja terlihat oleh warga, dan warga itu pun menatapnya dan menjadi gila. Dia pun meminta Raja Tanjung untuk membuatkan sebuah pintu yang sangat besar. Air pun naik dan Dewi Sandra terkurung di dalamnya. Raja Tanjung pun sedih dan ia duduk di samping batu itu. Karena banjir itu, warga menuntut Raja Tanjung dan Dewi Sandra agar tidak bisa pergi kemana-mana. Dengan cara Dewi Sandra akan tetap terkurung di dalam batu itu dan Raja Tanjung berubah menjadi bunga Tanjung. Setelah Raja Tanjung berubah menjadi bunga, hujan itu reda dan tidak ada banjir di desa itu. Salah satu pemimpin desa tersebut memeriksa ke atas bukit untuk melihat Raja Tanjung, dan ia hanya melihat sebuah batu pintu itu dan bunga Tanjung di sampingnya. Sejak itulah bukit itu dianggap keramat oleh warga sekitar. Masih tersisa peninggalan Raja Tanjung di desa Jatikurung, tetapi dengan keadaan semua barang dan hewan menjadi batu, tapi dengan bentuk yang sama dan aslinya. Dan hingga kini batu-batu masih bisa dilihat oleh warga. Pada tahun 2010, batu berbentuk pintu atau yang lebih dikenal dengan batu lawang hendak dihancurkan. Batu itu tidak bisa dihancurkan dan hanya bisa dihancurkan jika diberi persembahan berupa darah ayam cemani jantan. Saat batu itu sudah berhasil dihancurkan, seekor ular keluar dari dalam batu tersebut beserta air yang berwarna hijau. Saat ini batu lawang sudah menjadi keping-kepingan yang letaknya di dalam suatu lubang di bukit.